Indonesia dengan predikat negara kepulauan mempunyai wilayah perairan yang begitu luas. Eksplorasi yang dilakukan saat ini rata-rata sebatas permukaan air, sedangkan eksplorasi bawah air masih sangat jarang dilakukan. Dengan kemajuan teknologi di bidang kelautan dan juga perkapalan, diharapkan dapat mendukung pemaksimalan survei dan eksplorasi bawah air. Survei dan eksplorasi bawah air yang telah dilakukan masih menggunakan cara konvensional, yaitu penyelam terjun langsung ke dalam air, kemudian melakukan survei dan eksplorasi tanpa bantuan alat apapun. Kendala yang biasa dijumpai penyelam adalah susahnya medan penyelaman yang berakibat tidak maksimalnya eksplorasi yang dilakukan. Dalam keadaan tertentu, tekanan air akan membahayakan penyelam. Serangan dari biota air yang tidak diperkirakan pun memiliki risiko yang tinggi bagi penyelam, juga menjadi kendala yang besar. Menurut Samosil, pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa kondisi perairan laut pada kedalaman tertentu tidaklah mudah dipahami secara menyeluruh jika hanya mengandalkan kemampuan manusia tanpa didukung fasilitas pendukung lainnya seperti ketersediaan peralatan dan juga teknologi yang memadai. Banyak faktor penyebab keterbatasan manusia dalam mengumpulkan data kelautan secara langsung. Salah satu peralatan yang telah dikembangkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Remotely Operated Vehicle atau ROV. Alat ini pada dasarnya merupakan sebuah wahana berbentuk robot yang dapat beroperasi di perairan laut. Sistem ROV ini merupakan kesatuan dari wahana atau robot yang terhubung melalui kabel ke pengontrol yang berada di permukaan. ROV adalah salah satu jenis kapal selam dengan ukuran mini yang bertenaga listrik dan dikontrol dari pusat, dapat bermanuver sesuai perintah manusia dengan pendorong, hidrolik atau elektrik, dan dioperasikan oleh seseorang di atas kapal. Rasio antara massa ROV dengan volume ruang di dalam ROV haruslah sama atau lebih besar dari fluida di sekitarnya. Penggunaan sistem balas seperti pada kapal selam akan diterapkan dalam beberapa penelitian. Penggunaan balas diharapkan dapat memperingan berat dari ROV dan daya yang diperlukan untuk menyelam. Penempatan komponen dan distribusi berat akan sangat mempengaruhi ROV. Berat harus didistribusikan dengan merata agar titik pusat gravitasi atau center of gravity atau CG tepat di tengah apabila dilihat dari sumbu Y. Sementara itu, penempatan titik apung atau center of buoyancy atau CB harus tepat di atas titik CG. Hal tersebut sangat mempengaruhi rating moment atau momen pembalik saat ROV mengalami rolling atau gerakan berputar pada sumbu X. Kemudian, tekanan hidrostatis pada ROV akan berubah seiring dengan bertambahnya kedalaman. Semakin dalam ROV mampu menyelam, maka tekanan hidrostatis yang dialami akan semakin tinggi. Hal itu apabila tidak diatasi dengan bahan dan kerangka yang sesuai, maka akan terjadi deformasi. Desain ROV juga sangat berpengaruh terhadap gaya hidrodinamis. Hambatan ROV di dalam air berbeda ketika berada di permukaan. Sistem propulsi ROV berasal dari kecanggihan robot Omniwheel yang bergerak dalam gerakan omnidirectional. Sistem propulsi dirancang dengan menggunakan 6 baling-baling. 4 baling-baling digunakan untuk menggerakkan ROV dalam arah horizontal, 2 baling-baling ditempatkan di sisi atas, sejajar dengan pusat gravitasi, yang digunakan untuk menggerakkan ROV bergerak vertikal. Keempat baling-baling tersebut dipasang di setiap sudut dan saling bersilangan pada sudut 45 derajat dan juga 135 derajat ke sumbu arahnya. Pergerakan kendaraan dihasilkan oleh gaya dorong baling-baling yang vektor. Pergerakan ROV ini didesain memiliki gerakan seperti robot Omniwheel, di mana dapat bergerak secara omnidirectional atau bergerak pada derajat tertentu. Dalam pengoperasiannya, ROV dapat dikendalikan oleh operator karena didukung oleh perangkat kendali atau remote control. Pilot atau operator bekerja dari tempat yang jauh tetapi mempertahankan kendali ROV itu sendiri. ROV digunakan terutama dalam operasi minyak dan gas lepas pantai untuk berbagai pemeriksaan dan tugas manipulasi, serta telah banyak menggantikan para penyelam di berbagai pekerjaan industri. ROV juga banyak digunakan untuk peletakan kabel bawah laut dan pengembangan lepas pantai serta bergerak ke perairan yang lebih dalam. ROV akan semakin dibutuhkan.